Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pada kesempatan ini saya Gagi Pradini Espar MM sebagai dosen pengampu mata kuliah pemasaran bisnis event akan membawakan materi kedua. Baik, materi kedua untuk kali ini adalah promosi, iklan, dan publikasi event. Ya, seperti kita ketahui, goals dari mata kuliah kali ini adalah untuk mengidentifikasi 5W dalam pemasaran event. Menentukan elemen penting yang harus dicantumkan dalam kuesioner untuk mengetahui siapa sih audiens kita, memahami kaitan antara pemasaran internal dan eksternal sebuah event, menetapkan strategi pemasaran yang sangat penting dalam keberhasilan menjual, membandingkan antara manfaat publikasi dengan manfaat iklan, dan menentukan elemen siaran pers dan perlengkapan pers. Ya, tanpa memandang jenis maupun besarnya event yang Anda selenggarakan, keberhasilan sangat tergantung pada promosi. Promosi sangat penting untuk menarik perhatian, memancing minat untuk berpartisipasi para calon peserta atau pengunjung. Jadi, promosi adalah salah satu faktor penunjang dan penentu keberhasilan suatu event untuk menggait suatu audiens. Tentu saja tujuan akhirnya adalah agar calon peserta atau pengunjung tersebut bersedia merogoh isi kantongnya untuk menghadiri acara tersebut dan berkontribusi pada penyelenggaraan event yang kalian akan buat. Sejalan dengan terjadinya transformasi ekonomi dan sosial, kita dapat mengenali banyak tantangan baru yang dipertimbangkan dalam strategi promosi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah persaingannya lebih berat karena banyak sekali sekarang event organizer yang mulai bermunculan. Startup makin banyak, pemuda-pemuda milenial juga makin oke dalam membangun suatu event atau event organizer yang baru. Yang kedua adalah biaya perjalanan dan akomodasi juga harus dipertimbangkan. Dan ketiga adalah waktu tinggal. Oke, lanjut sekarang kita ke 5W. Pertama adalah why. Mengapa? Dalam sebuah event harus yang kita sampaikan adalah pertama adalah sampaikan manfaatnya. Apa sih purpose atau tujuan dari event tersebut? Apa sih yang kita ingat ya, ada 3E, ada enterprise, ada excitement, dan ada entertainment. Itu adalah komponen penting dalam suatu event. Yang kedua adalah jelaskan latar belakangnya. Mengapa kamu membuat event tersebut? Yang ketiga adalah gunakan pendekatan individu. Yang keempat adalah kemukakan kebutuhan terhadap event tersebut. Kalau misalnya kalian bisa menjawab kata why, mengapa event yang kamu selenggarakan ini harus terbuat, mudah-mudahan event kamu juga bisa berjalan dengan sesuai. Yang kedua adalah who, siapa. Ya, yang Anda harus ketahui yang pertama adalah siapa mereka dan skalanya berapa. Nasionalkah, regionalkah, wilayahkah untuk audiens kalian. Apa bentuknya lokal, internasional, itu harus lebih digali. Etnisnya apa, terusnya. Pokoknya siapa sih yang akan datang di event tersebut. Yang kedua adalah bidang profesi dari audiens. Pekerjaannya apa? Apakah pelajar? Apakah dia wirausaha? Apakah dia adalah seorang entertainment? Pokoknya event yang harus dibuat harus sesuai dengan siapa yang harus kalian targetkan sebagai audiensnya. Yang ketiga adalah ketetapan event bagi audiens. Misalnya ada pelatihan untuk guru, untuk misal mengajar BK, yang diundang adalah guru. Jangan sampai kamu mengundangnya bukan guru, misalnya malah mengundang ahli gizi, itu tidak nyambung ya. Terus yang keempat adalah tingkat pengalaman si audiens juga harus diperhatikan. Yang kedua. Ketiga adalah when, kapan. Yang Anda harus persiapkan pertama adalah jadwal, schedule, kapan acara itu akan dibuat. Jadwalnya dari rundown pertama sampai akhir itu harus ditentukan. Itu waktunya, jumlah hari, minggu, jumlah tahun, itu harus diperhatikan. Jadi misalnya kamu ingin mengadakan suatu event konser, berarti kamu harus tahu nih tanggal berapa, hari apa, jam berapa sampai jam berapa, dan acaranya itu
terschedule dengan baik dari awal opening sampai penutup. Selanjutnya, where, di mana? Di mana event yang akan kamu buat? Apa saja yang harus diperhatikan? Yang satu adalah keunikannya. Berarti venue-nya harus unik, menarik bagi calon audiens kita dan kita sesuaikan dengan si audiensnya. Kedua adalah kenyamanan yang nyaman, ada fasilitas pendukungnya, ada amenitasnya, ada WC-nya, ada juga toko souvenirnya misalnya, ada pusat informasinya. Yang ketiga adalah akses perjalanannya, mudah atau enggak, ada atau tidaknya fasilitas umum seperti kendaraan umum, adanya pedestrian atau enggak, itu harus diperhatikan. Yang keempat, kesediaan alat transportasi lokalnya, kalau misalnya nanti mudah gak Grab menjangkau gak, atau alat-alat transportasi lain, taksi ada atau tidak, itu juga harus diperhatikan. Baik. Terusnya adalah what, apa saja yang harus dipetakan. Yang satu adalah jelaskan tujuan eventnya, ungkapkan harapan-harapan dari event tersebut. Misalnya kalau misalnya konser, berarti kan tadi harus, kalau unsur event kan ada 3 ya, ada enterprise, ada entertainment, ada excitement. Berarti enterprise-nya berarti kan menghasilkan uang untuk I.O. Terusnya entertainment harus menghibur, enterprise harus menarik, seperti itu. Terus selanjutnya ungkapkan harapan-harapan sudah, jelaskan programnya, kaji prinsip-prinsip siapa saja sih gitu. Siapa saja prinsip-prinsipnya. Lanjut, selanjutnya adalah promosi. Promosi bisa merupakan salah satu atau satu-satunya alat pemasaran yang dipergunakan tergantung pada produk dan kebutuhan Anda. Promosi dalam pemasaran event bisa berupa iklan, publikasi, kerjasama promosi, atau partnership marketing, atau promosi keliling, ya, dan pertunjukan, pelayanan masyarakat, dan sebagainya. Jadi banyak sekali bentuk promosi yang bisa dilakukan. Misalnya, beli 1 tiket, gratis 1 tiket apabila membeli bundling dengan tiket khusus, contohnya. Atau, bila beli tiket 2, gratis 1 tiket. Itu adalah salah satu contoh promosi. Atau bisa berupa iklan-iklan publikasi di TikTok, atau di Instagram, di Twitter, itu juga bentuk promosi. Alat promosi sangat banyak, dari surat, selembaran, brosur, sisipan, iklan, poster, pidato, kartu pos, promosi keliling, iklan di radio dan televisi, ada publikasi, ada email, dan e-commerce. Baik, selanjutnya bagaimana menentukan alat promosi? Alat promosi sangat menarik bagi para pelaksana pemasaran. Ya, penting untuk melakukan riset agar menetapkan alat promosi apa yang paling sesuai dengan biaya yang efisien dan efektif dalam menghasilkan return on investment. Jadi, misalnya acara kamu masih bentuknya pensi, berarti alat promosinya tidak harus yang mahal, tidak harus iklan di TV, jadi disesuaikan dengan budget dan target pasar yang sesuai. Misalnya kalau misalnya pensi, ya berarti kita harus buatnya misalnya di promosi di Instagram, di Facebook, di Twitter, di TikTok, atau bisa menggunakan selembaran ditempel di poster. Nah, nantinya target pasarnya kita sesuaikan lokasi pemasarannya. Oh ya, kita akan kirim promosi email juga bisa ke sekolah-sekolah, atau misalnya teman-teman satu kampus, itu bisa. Jadi harus disesuaikan agar efisien dan efektif. Selanjutnya, iklan. Iklan adalah cara paling dominan dan konvensional dalam mempromosikan event. Iklan tidak selalu berbentuk cetakan pada suatu kabar dan majalah saja, tetapi bisa berbentuk apa saja melihat kemajuan teknologi pada saat ini. Iklan bertransformasi dalam bentuk iklan elektronik dan digital, ya. Selanjutnya, cara menentukan iklan. Ya, kenali dan tentukan audiens yang ditargetkan. Kemudian, telitilah tingkat efektivitas media promosi yang ingin digunakan sesuai dengan demografi audiens yang ditargetkan. Carilah data yang representatifnya, seperti umur dari calon audiens kita, kisaran pendapatan dari calon audiens kita, jenis kelaminnya, lokasi geografis, suku bangsa, status, dan anggota keluarga. Selanjutnya adalah psikografis, metode yang paling efektif untuk mengetahui sikap nilai-nilai yang berlaku, data kelompokan, dan
sasaran audiens kita yang paling mudah adalah kita menggunakan survei. Ya, kita mensurvei ini kira-kira siapa sih calon audiens kita. Ya, kita tahu kan ada STP ya, segmenting, targeting, positioning. Target pasar kita harus sesuai. Misalnya acara konser, berarti misalnya anak muda yang suka nonton konser. Segmennya menengah atas, menengah bawah atau atas, harus disesuaikan dengan harga dan value atau nilai yang kita berikan kepada customer kita atau kepada calon pengunjung kita atau audiens kita. Dengan cara survei inilah kita bisa mengetahui event yang harus kita buat sesuai dengan target pasar kita. Selanjutnya, publikasi. Berbeda dengan iklan, publikasi berperan untuk mencuri perhatian peserta dari pandangan pertama. Publikasi ini adalah bentuk promosi yang tunjukkan untuk membuat para audiens mengetahui dan merasakan nilai-nilai organisasi Anda, bahkan lebih dalam lagi. Contohnya, Anda mengundang wartawan untuk diskusi dan bertukar pikiran, dan wartawan meliput dan menayangkan hasil itu dalam tulisannya, di mana wartawan mencantumkan maksud dan nilai dari perusahaan Anda. Ya, secara tidak langsung dia akan mempromosikan acara yang akan kalian buat. Selanjutnya adalah 6 langkah publikasi akan berhasil menurut Scott Ward. Yang pertama adalah bertanyalah kepada yang ahli. Tetapkanlah sasaran Anda, tentukan audiens Anda. Yang keempat adalah seleksilah media yang dipergunakan. 5. Tetapkan pesan yang ingin disampaikan. Yang keenam adalah tentukan fokus pemberitaan. Jadi harus menjalankan 6 ini menurut si Scott Ward. Baik, sekian dari saya. Bila ada pertanyaan, Anda bisa mengisi forum diskusi yang ada di web kuliah. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah.